Ada beberapa pola-pola candlestick yang nanti kita akan pelajari, tidak semuanya, karena bisa jadi yang lain itu adalah pengembangan atau kombinasi dari pola-pola candle yang utama ya. Ini kita gunakan strategi entry dengan pola candlestick yang valid. Saya gunakan pertama menggunakan pola candle inside bar. Ya, gambarnya seperti ini. Mungkin kita bisa perkecil. Nah, seperti ini. Candle dengan salah satu bodinya panjang. Ya, kalau dalam inside bar ini bukan body yang jadi dasar, tetapi high dan low-nya. Sebagai gambaran, yang pertama kita lihat, kalau trennya dia turun, tren turun, itu didahului dengan candle warna merahnya. Setelah candle warna merah diikuti candle warna hijau. Ada perubahan warna hijau di sana. Ya, perubahan warna hijau. Kemudian kita lihat high dan low-nya juga ya. Di sini ada high dan low-nya. Ya, di sebelah atas ini ada high-nya, ini ada low-nya. Ya, di sini ada low-nya. Demikian juga yang merah, ini ada high-nya, kemudian di sini ada low-nya. Ada high, ada low ya. Kemudian dari high dan low-nya ini kita amati, kalau disebut dengan inside bar itu yang kedua ini dia berada di dalam high dan low sebelumnya ya. Jadi di dalam. Perhatikan ini saya kasih garis. Ini saya kasih garis. Artinya berada di range sebelumnya. Dan harus ada perubahan warna di sana. Kemudian jika kondisinya misalkan naik atau trend up, maka tentu trend up ini dimulai dari candle warna hijau dulu ya. Candle warna hijau dulu. Setelah itu apa? Setelah candle warna hijau diikuti candle warna merah ya, berubah warna. Perhatikan dari sisi high dan low-nya. Yang kedua sekarang high dan low-nya itu lebih pendek, tapi arahnya sekarang naik ya. Tadi ya turun, ini naik ya. Intinya satu lebih panjang, satu lebih pendek high dan low-nya. Sudah, itu aja. Kemana arahnya nanti? Arahnya adalah berbalik. Dari awal misalkan tren naik menjadi turun. Kalau di awal trennya turun berubah menjadi naik. Berpotensi akan berbalik. Ini namanya inside bar. Diingat inside bar, intinya mungkin kita tidak hafal namanya. Yang penting kita tahu konsepnya. Salah satu ada yang lebih di dalam ya, range-nya. Bukan yang di bawah panjang, di atas pendek. Kalau di bawah panjang berarti tidak mengapit, tidak memeluk yang kedua ini. Kemudian yang kedua ada outside, dibalik ya. Kalau tadi yang inside itu yang terakhir yang lebih kecil, kalau outside itu yang pertama yang lebih kecil. Jadi high dan low-nya yang mengapit itu yang di depan atau yang kedua. Demikian juga ketika tren naik ya. Yang kedua lebih panjang. Terlepas dari nama, mungkin kita tidak hafal nama outside atau inside. Yang penting dari dua candle itu high dan low-nya ada yang di dalam. Sudah. Ini kemana? Kalau awalnya hijau berarti akan berpeluang turun. Ini mana? Dari awalnya merah berpeluang akan naik. Nah, contoh di market itu seperti ini ya, contohnya, ilustrasinya akan saya coba lihatkan biar nanti kita bisa melihat bagaimana bentuknya. Yang pertama kita lihat misalnya dia kecenderungannya kemana, misalkan cenderungannya naik. Oke, cenderungnya naik di sini. Sebelah kiri berbenturan dengan area resisten. Oke, naik berbenturan dengan resisten sehingga berpeluang memantul ya. Maka bisa jadi nanti akan memantul beneran, tapi karena ini masih warna hijau, tidak ada petunjuk yang kuat tadi, sumbu juga tidak ada, loss momentum tidak ada, kemudian ternyata dia mencoba naik tapi gagal, ditolak kembali, kemudian jadi warna merah, turun, ditutup di sini.
Nah, sekarang kita sandingkan ya, kita buat rasio atau kita bandingkan duanya di antara dua ini ya. Candlenya awalnya hijau, kemudian jadi merah. Candle hijau jadi merah, berarti trennya naik. Nah, kita lihat adakah di situ yang memeluk dengan high dan low-nya. Ya, kalau kita gunakan yang di depan tidak memeluk yang belakang. Yang ada itu yang belakang memeluk yang depannya ya. Tidak peduli dia sumbu atau bodinya, yang penting dia high dan low-nya itu lebih panjang. Dari dua ini maka menjadi petunjuk akan adanya pembalikan dari naik menjadi turun, sehingga entry kita di sini. Target kita ya kita hitung aja 500 600 sudah, enggak usah kalau enggak ada support resisten ya. Kalau ada support resisten ya gunakan support resisten terdekat begini. Oke, ini ada outside ya. Kemudian mungkin kita bisa lihat nanti yang range-nya berada di depan, ini kan di belakang. Apakah pernah seperti itu? Oke, kita coba lihat yang range-nya berada di depan sekarang ya. Nanti akan ketemu range-nya. Oke, yang ini tetap sama, ini range-nya berada di belakang. Nah, ini range-nya di belakang. Artinya high dan low-nya yang tinggi di belakang. Namanya outside. Kalau yang di depan namanya inside ya. Inside yang di depan itu seperti ini contohnya. Ya, yang di depan itu yang lebih panjang. Perhatikan ketika dia naik, kemudian hijaunya panjang, tapi karena sebelah kiri ada area namanya resisten, maka hati-hati, jangan masuk di sana. Tunggu aja candle baru terbentuk, kemudian setelah selesai candle, bandingkan. Apa yang bisa kita dapatkan? Oh, candlenya ada perubahan warna, kemudian high-nya tinggi satu rendah. Itu artinya range-nya lebih panjang di depan, maka ini inside. Berpeluang apa? Berpeluang turun. Entry kita di sini. Target tidak usah banyak-banyak, ambil apalagi malam ya, ambil 300 400 kalau malam. Kalau masih sore 500 600 masih bisa. Nah, ini karena sudah cukup malam, kita ambil 300 sampai 400 saja. Kemudian kita perhatikan lagi, mungkin kita kurang yakin ya, kita bisa uji nanti ke depan ya. Nah, ini belum terbentuk, belum ada, dia hanya rejeksi, tinggal tunggu aja sebenarnya hijau. Kemudian kita coba amati yang kecil berada di depan. Nah, ini contohnya, dia bergerak naik. Perhatikan dari dua candle ini, satu warna hijau karena dia naik, kemudian diikuti candle warna merah dengan high dan low yang hijau itu lebih tinggi. Yang hijau itu lebih tinggi, sehingga memeluk candle yang berikutnya. Ini disebut dengan inside bar, dia berpeluang akan berbalik dari naik menjadi turun. Entry yang paling potensial tuh di sini ya, untuk sell-nya. Resiko taruh di atas support, di atas resisten, kita tinggal mencari targetnya, tambahkan setengah. Udah, jadi persis berada di sini, di area supportnya. Begitu kita entry, jangan buru-buru langsung kita pengen profit ya, bisa juga karena berproses, satu candle, dua candle, bahkan bisa per candle ya. Yang penting perhitungan kita sudah matang, perhitungan kita sudah betul-betul lengkap, dan secara teknikal kita bisa melihat semuanya.